Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengawali masa raya Natal tahun 2022 ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, sehingga saat ini Tuhan, kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Kami serahkan renungan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita kali ini adalah sukacita Natal. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Maria berkata, "Hatiku memuji Tuhan dan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kisah Natal terkenal yang cukup unik ceritanya. Yang pertama adalah A Christmas Carol, yang kedua How the Grinch Stole Christmas. Kedua cerita ini pernah diangkat menjadi film. Jadi, mungkin ada di antara kita yang pernah menontonnya atau bahkan malah hafal dengan ceritanya. Nah, kesamaan menarik dari kedua cerita ini adalah adanya kepahitan hidup tokoh utamanya yang membenci kegembiraan Natal. Ketika kita mendengar cerita itu atau menontonnya, mungkin akan timbul pertanyaan di dalam hati pikiran kita. Bagaimana mungkin tidak gembira pada saat Natal? Bukankah Natal itu identik dengan kegembiraan? Sehingga Natal seharusnya menggembirakan dan Natal harus disambut dengan kegembiraan? Sayangnya, ini adalah pemahaman yang keliru. Natal tidak identik dengan kegembiraan. Banyak orang di sekitar kita yang menyambut Natal dengan perasaan sedih. Ada yang tidak mampu membeli hadiah untuk anaknya. Ada yang tidak punya baju baru untuk merayakan Natal. Ada keluarga yang tidak mampu mengadakan pesta Natal. Dan masih banyak lagi. Sehingga Natal hanya membuat kesibukan dan bahkan kekecewaan. Ada sebuah sindrom yang disebut pre-Christmas syndrome. Sindrom ini ditandai oleh kekecewaan, kepedihan, dan rasa lelah di hati yang justru dialami sebelum Natal. Ini merupakan penyakit yang dialami oleh banyak aktivis. Dan mungkin kita juga pernah mengalaminya. Kita sibuk menyiapkan Natal. Bahkan terlampau sibuk, lalu kehabisan energi sebelum Natal. Dan hasilnya, tidak ada lagi kegembiraan Natal. Jadi, di manakah kesalahannya? Mengapa kegembiraan Natal seringkali terasa palsu? Itu karena Natal seharusnya tidak disambut dengan kegembiraan, namun dengan sukacita. Kegembiraan tidak sama, bahkan terkadang malah berlawanan dengan sukacita. Seharusnya keduanya muncul bersamaan, tetapi kenyataannya justru seringkali tidak. Kegembiraan adalah perasaan atau emosi. Sukacita adalah sikap hati. Kegembiraan itu buah dari situasi sekitar dan sukacita itu merupakan buah roh. Kegembiraan itu ada di permukaan, sedangkan sukacita ada di hati yang terdalam. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, Maria berkata, "Hatiku memuji Tuhan dan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku." Maria mengaku dirinya bersukaria karena Allah.
bukan karena situasi di sekitarnya. Situasinya yang dialami Maria justru buruk, bahkan sangat buruk. Maria hamil sebelum menikah. Bagi banyak orang, tidak jelas siapa yang menghamili. Ia harus berhadapan dengan budaya dan hukum Taurat yang mengecam seorang gadis hamil di luar nikah. Situasi yang sangat buruk. Namun, Maria tetap bisa berkata, "Jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat ini situasi sekitar kita pun sedang tidak baik. Bahkan mungkin juga sangat buruk. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan panjang atau mendapatkan masalah yang tak kunjung selesai. Namun kiranya kita bisa mampu meneladani apa yang dilakukan Maria. Kita tetap mampu menyambut Natal dengan jiwa yang bersukaria. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kepada kami melalui renungan yang kami baca, agar kami bisa bersukaria di dalam menyambut Natal yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau perhatikan apa yang telah kami renungkan ini di dalam hati kami, dan kami mohon Tuhan tuntun kami sehingga kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.